Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Pak Alus. Gimana kabarnya hari ini Miss? Alhamdulillah Pak baik. Bagus gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Miss. Oh iya, Miss Santi hari ini akan melakukan coaching. Iya Pak, betul sekali. Oke, sebelum melakukan coaching boleh gak nih saya mau bertanya sedikit lah. Boleh Pak. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya Pak. Ya, Miss nanti kan akan melakukan coaching. Nah, antara coach sama coaching. Nah, akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan alur coaching ya. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Nah, nanti pertanyaan yang Ibu akan sampaikan, jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Bu. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi atau proses pengamatan ini, nah ada sedikit yang akan saya tanyakan sama Ibu. Boleh Bu? Boleh Pak. Oke, semangat Bu ya. Iya. Nah, yang pertama, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Yang saya ingin kembangkan dalam proses ini adalah kompetensi intinya ya Pak ya. Iya. Yang kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai kata kunci dari coach. Oke, baik Bu ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan berarti 3 kompetensi Bu ya. Iya. Yang pertama itu yang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah kira-kira dari 3 kompetensi tersebut yang mana nih yang paling spesifik akan Ibu kembangkan? Ini saya sih akan yang saya kembangkan ya Pak. Saya ingin yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai kata kunci dari coach, supaya coach tersebut bisa mendapatkan solusi dari masalahnya. Oke, berarti yang akan Ibu lebih spesifikkan ada 2 Bu ya. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Kadang sulit Bu ya. Betul sekali. Nah, kemudian indikator ketercapaian dari coaching ini apa sih Bu? Indikator pencapaiannya yang saya inginkan dari coaching ini Pak ya, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat tahu bagaimana langkah-langkah untuk menemukan solusinya, seperti itu sih Pak. Oke, baik Bu ya. Nah, berarti yang Ibu harapkan itu indikatornya itu adalah si coachingnya itu menemukan sendiri inti dari permasalahannya ya, solusinya. Betul sekali Pak. Ya, dan langkah-langkahnya dia yang nyari sendiri ya. Betul sekali. Nah, terima kasih Bu ya atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan Ibu menjalankan proses coaching ini dengan sebaik-baiknya Bu ya. Iya, Oke, silakan boleh bisa dimulai dilaksanakan coachingnya Bu ya. Mudah-mudahan berjalan lancar Bu. Iya Pak, terima kasih. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Oke Pak Mike, katanya ada yang ingin dibicarakan ya hari ini? Iya betul Bu. Hmm, Bu Tanti, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Boleh Pak Mike, apa yang ingin dibicarakan? Begini ya Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid saya juga mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelasnya Bu. Oh, jadi Pak Nui ini siswanya kurang antusias dalam belajar dan yang mengerjakan tugas hanya sedikit ya Pak ya? Betul sekali Bu. Jadi harapan Pak Nui setelah obrolan kita hari ini apa nih? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Oh gitu, oke. Nah, menurut Pak Nui ini, apa sih yang bisa membuat murid-murid ini kurang tertarik dalam belajar? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam belajar, sepertinya sedikit pembelajaran saya membosankan Bu. Kemudian yang kedua adalah terlalu monoton. Kemudian saya terlalu banyak berbicara, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran Bu. Oke, jadi pelajaran Pak Nui terlalu banyak ceramah dan tidak adanya kesempatan untuk murid aktif gitu ya. Betul sekali Bu. Nah, kalau menurut Pak Nui ini, apa sih yang membuat murid-murid kita tuh belajar antusias dalam belajar? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton dan tidak membosankan Bu.
Oke oke. Nah, saya setuju tuh Pak ya sama Pak Nunui. Menurut Pak Nunui sendiri, pembelajaran yang asik dan tidak membosankan itu seperti apa sih? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid, Hmm. kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking, kemudian games atau pembelajaran lebih menarik lagi Bu. Oke, jadi pembelajaran yang mengasihkan itu seperti itu ya Pak ya, Iya, saya juga betul setuju sekali. Pak. Lah untuk mengenai tugas yang Bapak berikan kepada murid itu, kenapa penyebabnya bisa hanya sedikit yang mengumpulkan Pak? Kemungkinan karena terlalu banyak Bu tugas yang saya berikan, Mm-mm. kemudian saya juga memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu. Oh, jadi Pak Nui itu terlalu banyak memberikan tugas gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih, Bapak menggunakan sumber belajarnya apa? Saya biasanya menggunakan buku siswa Bu yang di Oh. perpustakaan. Oh gitu. Jadi hanya menggunakan buku teks saja ya dari siswa dari Betul. perpustakaan. Menurut Bapak Nui sendiri nih, sumber belajar selain buku tuh bisa apa aja ya Pak? Selain dari buku teks atau buku siswa ya Bu ya, sumber belajar itu bisa di internet Bu, seperti YouTube atau dengan menggunakan aplikasi yang sedang tren, yaitu TikTok atau Reel di IG Bu. Oh gitu ya, saya betul sekali tuh Pak. Kalau Pak Nui bisa menggunakannya sebagai sumber belajar, pasti siswa juga akan lebih tertarik dalam belajar ya Pak ya. Betul Bu. Nah, jadi intinya Pak Nui ini ingin pembelajarannya lebih variatif gitu ya Pak ya. Iya betul sekali Nah, Bu. kalau misalnya kondisi itu adalah idealnya ya Pak ya, untuk skala 1 sampai 10, kondisi di Pak Nui ini ada di skala berapa Pak? Sepertinya saya masih di level 5 Bu. Oh, di level 5 ya Pak ya. Iya betul Bu. Nah, Pak Nui ini akan menaikkan ke level berapa inginnya? Saya inginnya sih level 7 Bu. Oh, ke level 7 ya Pak ya. Iya betul sekali Bu. Nah, untuk menaikkan ke level 7 itu Pak, apa rencana Bapak? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam Ibu, seperti YouTube, kemudian TikTok, kemudian bentuk tugas juga sesuai dengan minat dan bakat siswa ya Bu ya. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga anak tidak terpaksa tapi mereka memang senang mengerjakan tugas tersebut Bu. Oke, bagus sekali itu Pak. Mudah-mudahan lancar ya. Jadi Bapak ini akan menggunakan sumber belajar dari YouTube atau TikTok dan juga memberikan tugas kepada siswanya sesuai dengan minat bakat mereka ya Pak ya. Betul sekali Bu. Oke. Kemudian nih, apa sih komitmen Bapak untuk melakukannya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan banyaknya sumber belajar. Kemudian saya juga akan menjalankan Merdeka Belajar ya Bu ya. Kemudian membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Kemudian saya juga akan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Bu. Oh gitu, ya ya. Bagus sekali itu Pak, saya sangat mendukung ya Pak ya. Jadi Pak Nui akan menggunakan sumber belajar yang mengasihkan dan kemudian memberikan apa namanya Pak, memberikan tugasnya kepada sesuai dengan anak, sesuai dengan minat bakatnya, seperti itu ya Pak ya. Iya betul sekali Nah, Bu. kapan nih kira-kira akan dilaksanakan? Saya akan melaksanakannya mungkin minggu depan Bu. Oke, minggu depan ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak Nui, kita sudah berada di akhir sesi pembicaraan nih. Semoga Pak Nui proses coachingnya berjalan lancar, gitu kan? Amin. Dan saya tunggu kabar baiknya ya Pak Nui ya. Iya Bu. Jadi apa nih yang sudah Pak Nui dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita ini Bu ya, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana murid-murid itu antusias dalam menerima pembelajaran seperti itu Bu. Oke, baik Pak Nui. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya untuk progresnya. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya. Oke, sama-sama Pak Nui. Kita akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Miss Santi. Waalaikumsalam Pak Agus. Oke, baik Miss Santi, gimana nih tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, udah lancar dan baik. Oke, kalau sudah berjalan dengan lancar setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan saya yang akan saya tanyakan pada Miss Santi terkait dengan indikator ya. Oke, nah pertanyaan yang pertama itu apa saja yang sudah didapatkan sama Miss Santi selama proses coaching tersebut?
coaching tadi ya terkait dengan indikator ketercapaian. Tadi selama coaching saya sudah menggunakan alur Tirta ya Pak. Saya sudah menanyakan tujuannya sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri coaching, kemudian saya juga menanyakan rencana aksinya dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan si ide tersebut, dan saya juga menggali potensi yang ada dalam diri coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, berarti Miss Tanti sudah bagus ya menjalankan coaching. Nah, dan dengan menggunakan alur Tirta ya. Oke, sesuai dengan catatan saya juga. Nih, tadi Miss Tanti sudah berhasil menyampaikan alur Tirta. Yang pertama yaitu dengan menanyakan tujuan pada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi juga permasalahan yang ada pada diri coaching. Nah, kemudian di sini Miss Tanti juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh coaching itu. Nah, dan berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, Miss Tanti. Nah, tadi juga saya amati Miss Tanti sudah mendengarkan percakapan dari Miss Tanti dengan coaching ya. Nah, artinya di situ sudah ada presence, kehadiran penuh dari Miss Tanti. Kemudian sudah mendengarkan aktif dan tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, luar biasa sekali Miss Tanti ya. Nah, proses coaching hari ini mudah-mudahan dapat berjalan ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya ya. Iya, Pak. Nah, satu lagi boleh saya bertanya? Boleh Pak. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kalau saya sendiri, saya ingin mengembangkan kompetensinya yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan itu kita bisa tahu nih kunci dari apa yang disampaikan oleh coachingnya Pak, seperti itu. Dan saya juga ingin mendalami lagi alur Tirta supaya proses coaching saya ke depannya lebih baik lagi, seperti itu Pak. Oke, baik Miss Tanti ya. Jadi yang ingin didalami sama Miss Tanti ini tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan kata kunci dari coaching agar dapat mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya Miss ya. Nah, saya akhiri pertemuan obrolan kita hari ini. Terima kasih ya. Iya, Pak, Assalamualaikum ya Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.